Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi. Pemerintah bisanya cuman bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer. Coba itu pakai ini nih, mikir. Ya, pengecer dilarang jual gas 3 kg. Pemerintah demi lindungi warga. Lindungi warga apanya anjing? Nyusahin rakyat yang ada mah. Gila bener dah. Pak Prabowo, rakyat gaji kalian buat nyusahin rakyat doang. Sialan katanya. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada, beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Ini pemerintah kalau bikin peraturan yang bener lah. Dipikir dulu yang serius gitu loh. Bakalan jadi gimana dampak dari peraturan itu. Apalagi ini urusannya bahan pokok. Urusan gas melon 3 kg yang nggak bisa diganti sama bahan lain. Sekarang pemerintah bikin aturan, gas melon nggak boleh dijual di pengecer. Bolehnya di agen. Lah, sekarang agennya jauh. Emang lo pikir semua orang punya motor? Emang motor nggak pakai bensin? Lo bayangin kalau emak-emak yang harus jalan kaki 2 km bahkan lebih, nenteng-nenteng tabung gas kosong sama gendong anaknya. Pulangnya dia lebih berat, karena tabungnya udah ada isinya. Orang yang sehat aja bisa jadi sakit. Lah gimana kalau nenek-nenek? Agen gas jam 5 sore udah tutup. Lah, kalau gas habis jam 7 malam, gimana? Rakyat nggak bisa makan sampai agen gas buka. Gitu. Terus gimana nasib tabung gas kosong yang ada di pengecer sekarang? Terus gimana pendapatan para pengecer? Pemerintah mikir dong. Hidup rakyat sendiri kok dibikin susah. Hanya demi untuk mendapatkan hak mereka atas gas melon 3 kg. Yang sebenarnya udah jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Lah kok untuk dapat hak aja, sekarang malah dipersulit. Rakyat itu bukan pengemis, yang mentang-mentang miskin, jadi bisa diperlakukan seenaknya. Rakyat itu bukan mengemis subsidi. Rakyat cuma menuntut hak mereka atas subsidi. Subsidi itu bukan belas kasihan pemerintah. Subsidi adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah, karena pemerintah nggak bisa bikin rakyatnya mampu dan sejahtera. Gue tahu kalau gas melon cuma untuk orang miskin. Tapi emang siapa yang mau jadi miskin? Semua juga maunya jadi orang kaya. Tapi kenapa pemerintahnya nggak mampu bikin rakyatnya kaya dan sejahtera? Kalau pemerintah bisanya cuma bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Sekarang lo bayangin, beli gas melon harus pakai KTP sama kakak. Rakyat itu mau beli gas, bukan mau ngelamar kerja. Mau beli loh, bukan mau minta, bukan mau nyolong. Ini peraturan udah bikin rakyat susah dan resah. Jadi harusnya bukan rakyat yang harus nunjukin KTP sama kakak buat beli gas melon. Tapi menteri yang bikin kebijakannya yang harus nunjukin surat keterangan tidak di bawah pengaruh alkohol. Surat keterangan bebas kepentingan pribadi. Surat keterangan bebas pengaruh oligarki. Surat keterangan bebas dari kebodohan. Surat keterangan bebas dari penyakit jiwa. Dan harus dicek, palsu nggak tuh dia ijazahnya? Lo tahu nggak siapa menteri yang bikin peraturannya? Lo googling aja sendiri, biar paham. Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Bukan dari pengecer. Karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor ke agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini sampai mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible. Gak mungkin. Belajar dari produk
toko itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Kenapa? Karena availability-nya tersedia di mana-mana. Toko bisa beli di mana-mana. Persaingan harga terjadi. Ketika persaingan harga terjadi, di situ kemudahan dan pelanggan akan menang. Kalau sekarang, siapa sih yang bisa beli ke SPBE? Dibatasi, coba ditambah banyak. Orang-orang yang bisa beli ke SPBE itu dibuat tambah banyak, sehingga terjadi persaingan harga. Yang kenyang, yang gendut tuh yang ada di tengah, bukan yang di bawah. Yang di warung itu cuannya cuma 2.000 Pak maksimal. Gak mungkin lebih. Yang di tengah nih yang kenyang, yang harus dipotong gitu. Coba itu pakai ini nih, mikir. Nah kan gue bilang juga apa tuh ya, ini gas melon hilang udah pasti ada campur tangan penjabat. Nggak mungkin enggak. Yang gue heran kok mau bikin kebijakan kontroversial hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu cukong oligarki. Aduh, untuk pengalihan isu sertifikat HGB dan sertifikat SAM di atas lautan di seluruh Indonesia, bos. Peta reklamasi di seluruh Indonesia. Kok bisa? Bukan hanya PIK aja. Gila, kok mau jadi bantalan cukong sekelas penjabat-penjabat kita? Tolol asli. Jadi gue kasih tahu nih, melon tuh, per 1 Februari pemerintah kita membuat aturan kalau pemberian gas melon ini tidak boleh lagi diadakan secara eceran. Jadi kelas menengah ke bawah lagi nih yang kena. Harus beli langsung tuh. Pertamina harus beli langsung. Gila nggak? Bahkan Menteri Bahlul, kenal nggak lu Menteri Bahlul? Iya, yang gunanya dikit tapi minta gaji paling banyak. Dia bilang tuh, kalau untuk masyarakat, untuk konsumsi, beli gasnya jangan banyak-banyak. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada. Beli satu aja bisa pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Otak, pakai otak. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh merebus sama Bu Megawati. Rebus makanan direbus. Tahu-tahunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak, ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusut.